Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Fadia dikunjungi oleh Opung Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak dari Jakarta bersama tim Ketua Komnas Provinsi Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi dan tim lainnya di kediaman Rumah Sarifah Fadia Alkaf dan juga ke rumah Nenek Hafsa. Setelah pertemuan singkat ini, pada malam hari pukul 19.00 atau jam 7 malam, Fadia dan keluarga diundang untuk bertemu Gubernur Jambi. Setelah sampai di rumah dinas Gubernur Jambi, kami menunggu kedatangan Bapak Gubernur Jambi Al-Haris. Setelah beberapa lama, Fadia dan keluarga beserta rombongan Opung Aris Merdeka Sirait dipersilakan untuk menyantap hidangan makan malam yang disediakan oleh staf rumah dinas Gubernur Jambi. Setelah habis makan, Bapak Gubernur Jambi Al-Haris datang untuk menemui Fadia dan rombongan. Setelah itu, Opung Aris Merdeka Sirait menjelaskan tentang yang terjadi dan kedepannya untuk disegerakan penyelesaian menyangkut masalah Fadia dan Nenek Hafsa. Kemudian Fadia menjelaskan kembali tentang kronologis permasalahan yang dihadapi. Setelah itu, Bapak Gubernur Jambi Al-Haris menunjuk Opung Aris Merdeka Sirait dan beberapa orang timnya untuk diskusi di lain ruangan tanpa mengajak Fadia selama kurang lebih 30 menit. Dan kemudian setelah berdiskusi, kembali lagi bergabung ke meja makan tempat Fadia dan keluarga berada. Setelah itu, Bapak Gubernur Jambi Al-Haris berkata dan berjanji lagi untuk dapat membantu permasalahan Nenek Hafsa dan Fadia, karena pada tanggal 9 September 2022 tahun lalu, Bapak Gubernur Jambi Al-Haris pernah datang dan berjanji juga di kediaman rumah nenek kami Hafsa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, tetapi sampai saat ini belum terlaksana janjinya. Semoga kedepannya Fadia berharap mendapatkan seorang pemimpin yang dapat menempati janji dan benar-benar bisa membantu keluhan masyarakat yang dipimpinnya. Karena begitu sulitnya menggapai keadilan di negara ini, Fadia memperjuangkan karena sudah 2 kepala daerah dan 1 kepala negara. Jadi lucu ya, Bapak Gempa ini sebagai Pemkot Jambi ya, yang melaporkan anak siswi SMP gara-gara ia buat TikTok dengan edukasi bahwa kerajaan Firaun di kota Jambi. Nggak usah baper lah kalau gue bilang lah, ya kan? Kalau nggak merasa kerajaan Firaun ya udah ngapain sih, cuekin aja, lagi juga anak kecil dan yang lebih membingungkan. Ingat kata Bang Bintang Emon, hukum dibecandain, lawak diseriusin. Enak banget ya jadi pejabat, punya privilege, dikasarin sedikit aja tuh bisa melapor, bisa langsung ngadu ke polisi. Beda sama rakyat biasa, dipungliin, uang pajaknya dimakan dikorupsi, uang pajaknya dihambur-hamburin untuk anggaran di DPR sana. Seperti kemarin-kemarin katanya mau menganggarkan untuk TV miliaran. Atau ketika ada kelangkaan atau ada kenaikan harga, itu masyarakat ujung-ujungnya yang disalahin. Kayak waktu itu ada antri minyak goreng, yang disalahinnya ibu-ibu. Nggak bisa tuh mereka melapor, pun kalau melapor juga gak bakal digubris. Paling-paling kalau masyarakat Indonesia yang biasa, yang gak punya privilege atau bukan anggota dewan atau bukan pejabat di negeri ini, kalau melaporkan ya paling dibilang baper. Ya beda, kan baper itu hanya untuk masyarakat biasa, ya kan? Cuman nih awalnya ketika dia melaporkan anak itu, dia melaporkan akun bukan anaknya. Jadi lu ngeliat ini cuma akun gitu, tanpa lu scroll, lu lihat siapa sih orangnya ini. Kan anak kecil kelihatan banget, lu scroll kan kelihatan, di bawah umur ini. Tapi ya itulah, berbagai alibi untuk membela diri. Bapak ini akhirnya mau sendiri gitu ya. Kenapa sih lo melakukan anak SMP ketika netizen yang powernya luar biasa ini berkuar-kuar di semua sosmed? Pemkot Jambi akhirnya gerah juga coy. Dan yang terakhir nih, 8 jam yang lalu dan sekarang, Pemkot Jambi cabut laporan usai mediasi yang mengkritik siswa SMP itu ya. Siswa SMP tetap aja loh ya. Jadi Bapak Gempa ini yang melaporkan ini, Anda ya lah malu Pak, jadi Pak ya malu aja Pak, mendingan gak usah ngelaporin, terima aja dan selidiki. Ini kalau begini kasusnya, pemerintah pusat harus segera menyelidiki pejabat-pejabatnya nih, terutama Bapak Surya Paloh. Pak, bagaimana ini ya, jangan Bapak sekarang sedang mencapreskan Bapak Anies Baswedan. Semua kroni-kroninya Bapak yang dibawa-bawa ini harus dibersihkan, jangan macam-macam. Pokoknya kebal korupsi, buang, tendang, serahkan KPK, masukin penjara, itu baru top banget. Untuk Bapak Surya Paloh sendiri, kritikan pedas dari siswa SMP. Tetap lanjutkan nak. Kau masih SMP, mereka pendidikannya tinggi-tinggi, tapi kalah sama bayi SMP. Lu pengen lebih kasar ngomongin, takutnya kena UITE. Jadi cukup netizen memahami dan mengerti. Sarifah Fadia, siswa SMP dari Jambi, mempunyai jiwa kritis yang luar biasa karena mengkritik pemerintah Jambi yang diduga telah melakukan pembiaran terhadap perusahaan-perusahaan luar yang bergerak di bidang batubara, yang dimana
perusahaan-perusahaan luar ini truk-truknya itu melalui rumah neneknya yang lebih kurang 10 tahun, yang mengakibatkan nenek dari Sarifah ini rumahnya rusak parah, dan ini sudah dibiarkan selama 10 tahun oleh pemerintah Jambi. Dan ini luar biasa, siswa SMP masih kecil namun mempunyai mental yang hebat, kritis terhadap pemerintah-pemerintah yang zolim dengan masyarakat, yang seharusnya pemerintah ini yang dipilih oleh masyarakat harus berpihak dengan masyarakat, bukan justru berpihak dengan perusahaan-perusahaan luar atau orang-orang asing. Komnas Perlindungan Anak, Wali Kota Jambi harus minta maaf ke Fadiah. Komisi Nasional Perlindungan Anak menuntut Wali Kota Jambi untuk segera minta maaf kepada Syarifah Fadiah Alkaf, anak SMP yang sempat dilaporkan Pemkot ke polisi. Hingga yang terbaru beredarnya berita jika para pejabat membuat setup fitnah 1,3 miliar rupiah. Padahal siswi SMP tersebut mengatakan tidak sebesar nominal tersebut, justru pihak pejabat yang menghitung nominal tersebut lalu keluarlah angka 1,3 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Ketua KPA Aris Merdeka Sirait, Selasa, 13 Juni 2023. Wali kota seharusnya meminta maaf dalam 1 kali 24 jam, katanya saat di kediaman Fadiah. Aris meminta wali kota untuk meminta maaf kepada Fadiah secara langsung karena hingga saat ini belum ada pegawai pemerintah kota Jambi yang mengunjungi rumah Fadiah. Dia mengatakan, anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pendapat anak harus dihargai, bukannya dikriminalisasi. Aris mengatakan, tidak akan menoleransi tindakan tersebut. Tentu akibat laporan ini, keluarga mengalami tekanan, ucap Aris Komnas Perlindungan Anak. Sebelumnya, DPRD Kota Jambi, perwakilan pemerintah Kota Jambi, bersama mahasiswa dan komunitas Jambi Menggapai Keadilan, JMK, yang mengaku mewakili keluarga Fadiah sepakat membentuk tim penyelesaian. Namun tidak disampaikan kapan tim penyelesaian tersebut akan dibentuk. Kita rapat dulu baru bentuk tim, kata Ridwan sebelumnya di DPRD Kota Jambi. Dia mengatakan permintaan maaf Wali Kota Jambi belum jadi prioritas. Mereka memprioritaskan pemulihan mental anak dulu.